Halo, salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu tanggal 29 November 2020. Hari Minggu ini adalah hari Advent pertama. Hari Advent pertama itu di mana kita memperingati atau mengenang akan kelahiran, suka duka kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk masuk dalam ibadah ini, ibadah Advent pertama, kita akan menyalakan satu lilin berwarna ungu. Ya, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, lalu kita memuji Tuhan dari PKJ 16 dengan judul Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima, kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membacakan kata-kata yang agak keluar dan anak-anak sekolah minggu akan membacakan kata-kata yang agak ke dalam. Kita mulai. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Di dalam kehidupan sehari-hari selama seminggu ini, tentu banyak perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan. Olehnya itu, mari kita memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang tua kita, mendukakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu mari kita mengaku dosa kita lewat lagu Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita-Mu.
Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh pasang telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita dari Ibu Guru dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan bercerita, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh bercerita dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, cerita kita ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang sudah sangat tua. Sepasang suami istri ini bernama Zakaria dan Elisabet. Saya ulang, Zakaria dan Elisabet. Zakaria ini dan Elisabet adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Mereka berdua dalam hidupnya selalu menuruti perintah Tuhan. Nah, pada suatu hari, pada saat ada perayaan di Yerusalem, Zakaria ini sebagai imam harus pergi ke Yerusalem. Nah, dia berpamitan kepada istrinya bahwa dia akan berangkat ke Yerusalem bersama dengan para imam untuk beribadah di sana dan mengadakan korban bakaran di hadapan Tuhan. Lalu berangkatlah Zakaria bersama dengan para imam di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, imam-imam berkumpul untuk menentukan siapa yang akan masuk ke dalam bait Allah untuk membakar korban bakaran di hadapan Tuhan. Lalu diundilah nama-nama para imam besar itu. Dan setelah diundi, Imam Zakaria yang harus masuk ke dalam bait Allah untuk membakar korban ukupan untuk Tuhan. Lalu masuklah Zakaria. Sementara imam-imam yang lain dan orang banyak yang ada pada saat itu, ribuan orang yang datang pada saat itu untuk beribadah menunggu di luar, dan Imam Zakaria masuk ke dalam bait Allah. Dia menaiki anak tangga, lalu tibalah dia di dalam bait Allah. Pada saat dia akan membakar korban untuk Tuhan, datanglah seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu bernama Malaikat Gabriel. Nah, pada saat itu Zakaria kaget. Dia melihat, ada seorang malaikat datang kepadanya. Dan dia merasa takut. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakaria. Saya datang untuk memberi kamu kabar yang baik." Apa gerangan kabar yang dibawa oleh Malaikat Gabriel itu? Kabar itu adalah bahwa Zakaria dan Elisabet akan mempunyai seorang anak. Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat berkata bahwa doamu selama ini sudah dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Zakaria dan Elisabet sejak masa muda sampai tua baru didengarkan oleh Tuhan. Selama ini dia sudah tidak berharap lagi, karena dia menyadari bahwa mungkin ini jalan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa dia tidak akan mempunyai anak. Tetapi setelah tua, Zakaria punya doa dijawab oleh Tuhan. Dan datanglah malaikat itu kepada Zakaria memberitahukan bahwa dia akan mempunyai seorang anak laki-laki dan harus dia beri nama Yohanes. Lalu Zakaria heran dan dia tidak percaya. Mengapa dia tidak percaya? Karena dia sudah sangat tua, sudah opa-opa dan sudah nenek-nenek istrinya. Lalu malaikat berkata bahwa semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Kamu akan mempunyai seorang anak. Doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan yang sekian lama.
Lalu Zakaria mengatakan, apa tandanya bahwa saya akan mempunyai anak? Tetapi malaikat ini bilang, karena kau tidak percaya apa yang Tuhan akan perbuat kepadamu, maka mulai sekarang engkau akan menjadi bisu. Dan Zakaria menjadi bisu. Orang-orang yang menunggu di luar sangat lama menunggu Zakaria. Kenapa? Karena dia berbicara kepada Tuhan melalui malaikat. Orang-orang di luar, kenapa Zakaria itu terlalu lama di dalam bait Allah? Lalu keluarlah Zakaria setelah dia berbicara dengan malaikat, dan setelah dia dihukum oleh malaikat, dia menjadi bisu. Keluarlah Zakaria dari bait Allah. Lalu orang banyak melihat dia, terheran-heran, kok Zakaria terlalu lama di dalam bait Allah dan dia bisu, dia tidak bisa berbicara. Lalu orang paham, orang-orang yang ada di situ mengerti bahwa Zakaria ini sudah bertemu dengan Tuhannya. Lalu pulanglah Zakaria dalam keadaan bisu ke rumahnya. Tiba di rumahnya, dia tidak berbicara sepatah kata pun karena dia bisu. Lalu istrinya yaitu Elisabeth merasa heran, kenapa kok Zakaria menjadi bisu? Lalu Zakaria berbicara dengan bahasa isyarat bahwa katanya Tuhan, nanti kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Apa yang dilakukan Elisabeth? Dia tidak heran, dia tidak takut seperti Zakaria, tetapi Elisabeth sangat bergembira karena doa yang dia panjatkan selama ini baru dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang dia idam-idamkan selama ini, mempunyai seorang anak, tidak lama lagi dia akan mempunyai dan mendapatkannya. Dan tidak lama itu mengandunglah Elisabeth. Dengan sukacita dia menyambut akan kedatangan putranya, yaitu Yohanes. Nah, cerita kita ini diberi satu judul, bahwa malaikat Gabriel bertemu dengan Zakaria. Jadi cerita kita ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita mohon kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Tuhan selalu mendengar doa kita, tapi apa yang kita inginkan tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Seperti Elisabeth dan Zakaria, dari mudanya dia memohon kepada Tuhan untuk diberikan anak, tapi doanya dikabulkan pada masa tuanya. Jadi kita jangan takut bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Demikian cerita kita. Cerita kita ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Jadi Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita menyanyi, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya, setelah kita mendengarkan cerita bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, yaitu Raja Yehuda, adalah seorang imam yang bernama Zakaria
dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Pada waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukaria akan kelahirannya. Sebab itu akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Itulah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu dimasukkan dalam amplop dan akan dikumpulkan oleh guru sekolah minggu atau dibawa langsung ke gereja. Nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 2. "Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasarnya." Sambil membawa persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada ayat hafalan untuk tugas kita semua, yaitu dari Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18, kita baca bersama-sama. "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Kita ulang lagi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sekarang kita akan berdoa dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, segala ungkapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh dimampukan untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan cerita-Mu, Engkau berkati apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan doa dan tidak putus asa dalam menantikan jawaban Tuhan. Biar ya Tuhan, apa yang kami dengarkan ini boleh tertanam baik di hati kami dan kami boleh lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan menghadapi ujian semester. Engkau berkati persiapan kami Tuhan. Biarlah pada saatnya nanti kami boleh menjawab soal-soal yang diberikan secara virtual dengan baik, dan kami boleh memperoleh hasil yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang sakit. Engkau berkati mereka dalam kesakitan mereka, Engkau sembuhkan mereka, dan mereka boleh sembuh dan senantiasa mengucap syukur kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang tidak sempat mengikuti ibadah ini melalui video, namun kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Yang malas Tuhan, Engkau ketuk pintu hatinya agar minggu depan kami kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Bapa di sorga, berkati orang tua kekasih kami di rumah. Engkau berkati mereka dalam segala tugas dan pekerjaan pun dalam pelayanan mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka dalam mengangkat tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka senantiasa berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami dalam memimpin negara kami ini. Engkau berkati semua Tuhan, biarlah mereka boleh memerintah dengan baik, sehingga negara kami ini boleh aman, tentram, dan kami merasakan kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita memuji Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita terima berkat Tuhan dan kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Tugas kita menghafal dan divideokan lalu dikirim ke grup anak besar. Demikian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Aku diberkati.